Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cayani, NPM 234111138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aspek hukum. Nah, aspek hukum ini dalam SKB atau studi kelayakan bisnis ini adalah analisis terhadap semua dari ketentuan hukum, regulasi, dan perizinan yang harus dipenuhi. Nah, agar suatu usaha itu tuh dapat dijalankan secara sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah, resiko jika aspek hukum ini diabaikan, sanksinya itu administratif atau denda gitu. Nah, penutupan usaha oleh pemerintah dan tentunya tuntutan hukum dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini akan kehilangan kepercayaan dari investor dan juga konsumen gitu, guys. Nah, selanjutnya itu ada bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama itu ada perseorangan. Perseorangan itu dimiliki dan dikelola oleh satu orang gitu. Tanggung jawabnya itu kayak tanggung jawab pribadi kita sendiri gitu loh, karena itu milik kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu ada CV atau Commanditaire Venot Scam atau persekutuan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Selanjutnya itu yang sering kita dengar itu adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini tuh kayak badan hukum yang modalnya itu terdiri dari beberapa saham gitu. Nah, selanjutnya itu ada koperasi. Nah, koperasi ini tuh usaha milik bersama yang dikelola secara demokratis gitu. Adapun tujuan dari analisis hukum ini, yang pertama kita itu untuk memastikan bisnis ini tuh beroperasi secara legal dan tidak ilegal gitu, guys. Selanjutnya untuk menghindari konflik hukum di masa depan yang akan datang nanti gitu kan, kita nggak mau kan kalau misalnya tanpa adanya analisis hukum ini kita tuh kayak kedepannya itu bakal rugi gitu loh, karena kita tuh konfliknya itu bakal banyak gitu loh, guys. Nah, selanjutnya itu untuk menjamin dari perlindungan hukum bagi pemilik dan pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya itu ada untuk menyelaraskan struktur bisnis dengan peraturan dari pemerintah gitu. Nah, jadi kesimpulan dari analisis hukum dari suatu bisnis ini yaitu untuk menjadi landasan hukum dari suatu bisnis yang akan kita jalankan. Nah, dengan memastikan semua izin dan dokumen hukum ini berjalan dengan sangat baik gitu. Nah, jadi suatu bisnis itu dapat beroperasi dengan aman, andal, dan berkelanjutan. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.